Salam hebat luar biasa. Oke, malam hari ini senang banget saya kembali bisa hadir di acara webinar rutin pertemuan dari komunitas Yes. Selamat malam semuanya. Memang benar apa yang tadi disampaikan sama Ibu Dea dan apa yang tadi disampaikan sama Pak Kristianto Felix. Tepat sekali. Apa yang tadi saya mau sampaikan, Pak Kris tadi itu menyampaikannya dengan sangat detail dan sangat lengkap. Memang acara rutin ya, PU webinar ini adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk yang jauh atau dari mentornya atau mungkin saat ini Anda tidak dekat dengan mentornya atau di kota Anda belum ada mentornya, pertemuan webinar ini sebagai salah satu langkah untuk mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu ya. Maksudnya mendekatkan yang jauh itu namanya kita mungkin saat ini webinar ditonton hampir puluhan kota dan lebih dari 5 negara yang menonton webinar ini secara rutin. Tetapi uh, meskipun kita berjauhan, tapi kita bisa mendapatkan esensi daripada pertemuan ini tuh secara maksimal. Nah, saya senang banget malam hari ini ada beberapa kata dari Pak Kristianto Felix tadi itu, kita sebut nama aja Pak Kris ya. Pak Kris tuh ngomongnya bagus banget ya. Jadi tentang kekuatan branding ya. Bicara kekuatan branding, itu mungkin Anda sebagai pebisnis pemula masih jauh dengan kata branding. Apa sih branding? Oke, saya mau cerita sedikit branding. Ya, kalau Anda lihat logo ini, yang saya juga pernah bahas di buku Badai Pasti Berani. Anda pasti sudah tidak asing dengan logo ini. Ini adalah logo McDonald. Nah, logo McDonald ini asalnya kalau Anda baca dari buku saya Badai Pasti Berani di halaman 119, asalnya Ray Kroc itu cuman seorang bukan beliau itu bukan foundernya McD. Ray Kroc itu asalnya cuman pendidikan formal cuman sampai usia 14 tahun. Jadi Ray Kroc tidak tamat SMP, pendiri dari McD. Ia mendapatkan penghasilan berganti pekerjaan 5 kali dan sebagai pemain piano. Setiap pagi bekerja 7 sampai 3 sore. Selepas jam 3, ia melakukan pekerjaannya sebagai pemain piano sampai jam 2 dini hari. Anda lihat pekerja keras banget sih Ray Kroc. Nah, keadaan kesehatan memaksa Ray Kroc untuk meninggalkan dua profesinya. Nah, sampai suatu ketika Ray Kroc cukup piawai memasarkan produk. Saya lagi ya, dia piawai menjual produk. Saya mau Anda beritahu satu hal bahwa 10 orang terkaya di dunia, semua itu berasal dari penjualan produk. Saya ulangi ya, 10 orang terkaya di dunia, semua berasal dari penjualan produk. Jadi kalau Anda mengatakan Anda malu jualan, Anda nggak bisa jualan, lebih baik Anda nggak usah ikut komunitas Yes deh. Artinya Anda memang nggak mau maju dan nggak mau sukses. Ya, karena apa? Justru kalau Anda malu berjualan, Anda nggak ngerti cara, belajar caranya supaya bisa. Berjualan itu gimana? Jadi Anda itu jangan mensabotase diri atau membatasi diri bahwa Anda sudah membatasi diri mengatakan bahwa saya tidak bisa berjualan. Itu sama aja seperti Anda sudah ngomong, saya tidak mungkin sukses. Atau saya tidak mungkin jadi miliarder. Emang Anda doanya kayak gitu? Kalau Anda doanya kayak gitu, Anda harusnya nggak tergabung di komunitas Yes. Komunitas Yes ini mengajarkan untuk orang yang tidak bisa, bagaimana supaya jadi bisa. Gitu. Orang yang nggak ngerti, bagaimana caranya supaya jadi ngerti. Orang yang nggak paham, bagaimana caranya supaya bisa paham. Orang yang nggak ngerti jualan, bagaimana caranya supaya bisa berjualan. Ray Kroc aja, dia juga nggak ngerti jualan, dia cuma guru piano awalnya. Ya, dan karyawan. Tapi akhirnya ia kembali ke Chicago menjadi salesman gelas kertas. Di usia 25 tahun, ia dikenal sebagai salesman senior yang sangat piawai memasarkan produk perusahaan. Usia 25, sampai-sampai ia mendapatkan bonus mobil. Nah, tapi nggak lama kemudian perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga kebijakan menurunkan gaji termasuk Ray Kroc. Nah, kebijakan tersebut mengundang protes keras seluruh pegawai termasuk Ray Kroc karena merasa telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Sang bos mengurungkan memotong gaji Ray Kroc karena yang mengancam akan keluar dari pekerjaannya. Nah, tak berselang lama, Ray Kroc bertemu dengan Earl Prince, produser multimixer yang sangat bermanfaat khususnya bagi penjual es krim. Nah, Ray Kroc menjadi agen tunggal perusahaan tersebut dengan pembagian 50-50. Di perusahaan ini, Ray Kroc kembali menunjukkan kemampuan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia mampu menjual 8.000 unit multimixer. Nah, salah seorang pelanggan multimixer tersebut adalah McDonald bersaudara. Nah, Maurice and Richard. Saya lagi ya. Jadi pendiri dari McDonald itu adalah Maurice and Richard, pengusaha makanan hamburger. Ray Kroc terkesan pada restoran McD bersaudara. Meskipun luasnya hanya 20 meter persegi, keadaannya tidak mengesankan, tapi pembelinya banyak banget. Ia heran mengapa restoran seramai itu tidak membuka cabang di tempat yang lain. Ia mencoba memberikan pandangan kepada McD bersaudara
membuka restoran sama tempat. Nah, maksud Krok saat itu hanyalah ingin menjual lebih banyak dagangannya, tapi rupanya McD bersaudara merasa keberatan karena usul Krok keterbatasan sumber daya manusia dan modal usaha. Ini kan selalu menjadi permasalahan bagi orang banyak. Namun Krok menawarkan kerjasama dengan mengelola cabang-cabang McD di tempat lain. Tanpa terduga, McD bersaudara menerima tawaran tersebut. Dalam kontrak kerjasama, Krok mendapatkan 1,9% dari penjualan kotor setiap restoran dan menerima $1.000 setiap gerai McDonald yang baru didirikan. Kerja tersebut berlaku 10 tahun, tetapi melihat perkembangan restoran, kontrak diperpanjang sampai 99 tahun. Nah, Ray Kroc menetapkan beberapa syarat untuk kerjasama, yaitu restoran menjual burger dengan ukuran yang sama, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga singkat cerita, McDonald menyebut angka $2.700.000 untuk nilai kontrak mereka. Meskipun nilainya sangat besar dan tidak mempunyai uang sebanyak itu, tapi Ray Kroc berani membeli kontrak tersebut, walaupun harus berutang. Melihat kemajuan restoran McD, Ray Kroc memperkirakan utangnya akan lunas pada tahun 91. Tetapi Ray Kroc sudah bisa melunasi utangnya 20 tahun lebih awal. Tahun 72 hutangnya sudah lunas. Kemajuan restoran McD sangat luar biasa, karena ada waktu 5 tahun jumlahnya telah mencapai 4.177 restoran, yang sebagian besar di Amerika dengan total omset 3 miliar US dollar. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan berapa valuasi perusahaan McDonald sekarang. Nah, itu kita bicara lagi soal brand. Di buku Badai Pasti Berlalu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kris itu sangat tepat banget. Kalau Anda masih mengeluh hari ini, Anda berbisnis itu susah, jualan susah, atau mau zaman sekarang lagi rame, mau jadi afiliator, ya kan? Atau gabung sama binary option, ya tambah jombrot Anda, ya kan? Itu kan hukum tebak-tebakan, atas atau bawah, ya uang kamu tambah habis. Makanya anak-anak muda sekarang mau cepat kaya jadi binary option afiliator, tambah mati kamu, tambah hancur kamu. Mending di KK Indonesia, barangnya sudah jelas, produknya bisa Anda pasarkan, keuntungannya sangat jelas. Dan kalau Anda memasarkan produk KK, harusnya publik itu sudah banyak yang tahu, karena brandnya itu sudah cukup kuat. Gitu. Apalagi brand komunitas Yes, dengan Success Before 30. Apalagi dari fans saya, itu sudah sangat mudah sekali kalau dari fans saya. Kenapa? Anda bisa menjangkau orang itu sangat mudah. Ya, tapi sekali lagi, namanya juga pemula. Di dunia ini tidak ada yang mudah untuk mencapai keberhasilan. Kalau ada yang menawarkan Anda cepat kaya, cepat sukses, cepat kaya raya, Anda harusnya lebih hati-hati. Karena di dunia ini ada satu prinsip, too good to be true. There is no good too good to be true. Ya, ulang ya, too good to be true. Too good to be true itu apa? Jangan terlihat segala sesuatu itu kelihatannya gampang, itu justru malah kadang-kadang fatal. Dan itu kadang-kadang malah bahaya. Nah, orang-orang Indonesia ini kan polos banget ya. Cuman diiming-imingi oleh kekayaan yang cepat, instan, kemudian tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh yang dia kagumi semuanya pada ikut, dan semuanya ikut-ikutan bisnis yang ujung-ujungnya investasi bodong. Nah, itu rame sekali. Nanti saya akan bahas kontennya banyak di YouTube saya dengan pakar finansial Ryan Filbert. Nah, itu supaya mengedukasi masyarakat kita. Makanya bisnis yang paling enak banget itu ya KK Indonesia menurut saya. Kenapa? Seperti kayak McD ini, Anda tinggal pasarkan, Anda tinggal jual, Anda tahu teknik membangun sosial media, kemudian ya sudah, Anda langsung menerima orderan dan orderan itu akan masuk. Kantornya seluruh Indonesia ada, kemudian penjualan online pun juga sudah bisa. Ya, sekarang kuncinya satu. Ketika semua udah disiapkan oleh perusahaan, tadi sudah disampaikan 4M, membaca buku, mendengar CD, menghadiri pertemuan, dan mentoring. Ditambah lagi ada 4 pilar, perusahaan, P yang kedua, produk yang unik dan berkualitas, P yang ketiga, plan atau bisnis plan, P yang 4, pendidikan, yaitu sekolah bisnis KIS. 4P-nya sudah disiapkan, 4M-nya sudah disiapkan. Permasalahannya satu, ibaratnya Anda itu orang biasa, orang awam, tapi Anda itu dipersenjatai lengkap. Granat ada, M14, M16 ada, pistol ada, senjata ada, basoka ada. Jadi perlengkapan perang itu komplit. Ya kan? Bayangkan, Indonesia saja hanya bermodalkan bambu runcing bisa mengusir penjajah Belanda. Modalnya tuh cuma bambu runcing, itu pun Belanda bisa kalah. Modalnya cuma bambu runcing. Nah, Anda sekarang dipersenjatai lengkap. Jadi masalahnya ketika Anda itu dipersenjatai lengkap, dan Anda tuh masih nggak bisa menaklukkan konsumen, berarti permasalahan utamanya itu bukan di produk kami, permasalahan utamanya bukan di perusahaan kami, permasalahan utamanya bukan di pendidikan kami, permasalahan utamanya bukan di mentor kami, permasalahannya di kamu. Andanya yang nggak mau
berbenah. Andanya nggak mau berubah. Nah, tadi Pak Kris ngomong, bangun pagi sudah loyo, minta dimotivasi. Kalau sudah lo motivasi, mau cari kerjaan lain. Pindah pekerjaan bukan solusi. Karena solusi paling utama adalah bagaimana cara Anda meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen. Konsumen itu bagaimana dirawat dengan baik, di follow up dengan baik. Ayo, kalau sudah beli produk dari kamu, di follow up ditanyai. Bagaimana kualitas produknya, bagus nggak? Oke nggak? Ketika sudah oke, jangan lupa konsumen juga diservis. Apa yang harus diservis? Bagaimana pemakaiannya oke? Kalau oke, boleh nggak referensi ke teman-temannya? Kesaksiannya bagus. Boleh minta videonya nggak? Testimoni. Ngomong dong kesaksiannya gimana? Boleh nggak ini WA-nya saya screenshot, saya sharekan ke teman-teman untuk inspirasi kalau boleh. Nah, pekerjaan Anda itu harus seperti itu. Ketika Anda bisa melayani konsumen dengan baik, otomatis konsumen itu akan bertambah. Otomatis kalau konsumen bertambah cocok, akhirnya dia jadi reseller. Kalau dia jadi reseller, otomatis jaringan Anda berkembang. Nah, kualitas seperti inilah yang harus dimiliki oleh distributor kita. Tetapi distributor kita ini lucunya, semua termotivasi, semua pengen maju, tapi hal yang basic, yaitu langkah ke-6, follow up aja nggak bisa. Nah, kalau Anda follow up aja nggak bisa, follow up konsumen nggak bisa, follow up reseller nggak bisa, lagi mana bisnismu mau berkembang? Ya kan? Nah, makanya harus ikutin NRT, ada 7 langkah, ada 4 prinsip. Nah, di situ ketika Anda diajarkan dengan benar, maka otomatis bisnis Anda itu akan berkembang dengan pesat. Kalau bisnis Anda itu masih stagnan, naik turun, permasalahan bukan di produk kita. Konsumen itu belinya sama reseller lain, bukan belinya sama kamu. Kenapa kok belinya sama orang lain? Ya jangan-jangan orang lain servisnya lebih bagus. Nah, Anda yang servisnya harus lebih diingatkan, Anda harus lebih rajin follow up. Ditanyakan bagaimana kualitasnya. Terima kasih kakak, ya kan sudah order. Bagaimana buku Badai Pasti Berlalu sudah dibaca, ya kan. Kalau kualitas di situ banyak loh pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan itu untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, jadi ketika Anda bisa memberikan sebuah edukasi yang follow up yang sederhana, niscaya konsumen itu akan happy. Kalau konsumen itu happy, reseller itu happy, maka Anda adalah calon pemimpin yang baik. Karena di bisnis kita, kalau Anda mau menjadi besar, Anda yang mau dikatakan passive income tadi 100 juta per bulan, itu Anda adalah pasti seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, pemimpin yang luar biasa itu mampu melakukan presentasi yang baik, mampu melakukan follow up yang baik, mampu memanage timnya dengan baik. Nah, kalau Anda sendiri ngurus tim aja nggak bisa, ngurus konsumen aja nggak bisa, tapi pengennya cuan terus, pengennya dapat untung terus, pengennya cepat kaya terus, yaitu otakmu sudah rusak. Kalau otakmu itu sudah rusak, sebaiknya Anda jangan di komunitas, ya komunitas manapun, ya tambah amburadul hidupmu, gitu loh. Ya, nah ini yang saya mau tekankan. Makanya harusnya kita itu bukan mencari keuntungan yang cepat atau keuntungan yang sesaat, tapi kita itu harusnya memperbaiki kualitas diri kita. Kalau kita memperbaiki kualitas diri kita, niscaya bisnis kita akan berkembang. Karena bisnis itu akan mengikuti orang yang punya kualitas diri. Bisnis itu besar atau tidaknya akan mengikuti orang yang punya kapasitas. Kalau kapasitasnya di sini, ilmunya di sini, uang akan mengikuti. Saya sering bilang kan. Jadi uang itu nggak akan mengikuti orang yang kapasitasnya di sini. Nggak lama lagi uangnya akan habis. Nah, meningkatkan value itu gimana? Tingkatkan kualitas follow up. Tingkatkan kualitas servis konsumen. Yang sabar menghadapi konsumen. Ya kan? Yang sabar menghadapi orang kalau belum repeat order. Yang sabarlah menghadapi orang-orang yang mana mereka itu butuh pelayanan yang cepat. Nah, Anda itu mungkin nggak fast respon, mungkin ketika Anda dichat, responnya lama banget gitu. Alasannya ada aja lah, baterainya dicas lah, handphone dipakai adik lah, macam-macam, ya mana mau konsumen. Sama kayak Anda hari ini datang ke restoran, terus si kasirnya ngomong, sebentar, kasirnya masih di toilet gitu. Lo orang mau bayar kok, orang mau order kok ngomong kasirnya masih di toilet. Nunggu 5 menit, nggak ada yang melayani. Ya pindah restoran malah. Sama kan hukumnya kan. Terus saya masuk restoran, saya mau beli ini, saya mau beli ayam penyet, saya mau beli ini, bla 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 bla. Ini kosong Pak, itu kosong Pak. Lah semuanya kosong. Lah kamu itu niat jualan atau enggak restorannya? Kemudian nggak ada yang melayani, ya kan? Pelayannya nggak ada. Nah, Anda itu nggak bisa seperti itu. Harusnya kan kalau ada pelanggan masuk ke resto, harusnya itu dilayani. Selamat pagi Pak, apa yang bisa kita bantu? Cepat, responnya itu cepat. Nah, ketika itu maka restoran tersebut juga akan melayani konsumen dengan baik. Begitu juga orang kalau nyasar ke chat kalian, kepengen tahu produk, kepengen tahu komunitas, ya pelayanan itu yang baik. Dilayani dengan cepat, fast respon. Sebisa mungkin orang kalau
di fast respon, maka pelayanannya itu akan sangat luar biasa. Ya, saya aja hari ini ya, kalau ada orang-orang penting atau siapapun yang ngechat saya pribadi, WA saya pribadi, saya berusaha secepat mungkin untuk membalasnya. Asal itu jamnya pagi dan jamnya jangan lewat dari jam 12 malam. Kalau itu pagi, jam 8, saya balasnya akan sangat cepat sekali. Saya nggak mungkin balasnya itu lambat. Itu saya. Karena saya tahu, eh, fast respon itu kunci utama kalau kita memang hari ini pengen sukses dan pengen berhasil. Makanya layani dengan baik, pembelian produk dengan bagus, packaging dengan benar, kirim tepat waktu, orang akan puas dengan pelayanan kalian. Nah, malam hari ini saya mau cerita kisahnya McDonald ini sebagai salah satu bentuk contoh bagaimana kualitas follow up, kualitas servis itu akan sangat menentukan bagaimana Anda itu bisa menjadi besar atau tidak. Ya, demikian tips saya malam hari ini. Kita akan berjumpa di webinar berikutnya. Sukses selalu, selamat malam, dan salam hebat luar biasa. Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Oke, salam hebat luar biasa Pak Chandra. Terima kasih Pak, luar biasa ilmunya. Ya, sederhana ya. Mungkin banyak dari kita yang sudah melupakan hal-hal dasar yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi ya. Dan akhirnya di malam hari ini kita bersyukur kita diingatkan kembali oleh mentor kita semuanya. Oke, semoga ilmu yang dibagikan oleh Pak Chandra tadi bisa menjadi rema bagi kita untuk kemajuan ke depannya lebih baik lagi. Oke teman-teman. Baik teman-teman, silahkan ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Chandra Putanegara yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita semuanya. Oke, dan terima kasih untuk kita semuanya. Dengan berakhirnya sharing dari Pak Chandra, berakhir juga pertemuan kita di malam hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, sukses untuk kita semuanya dan selalu salam hebat luar biasa.